Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS, IPA dan akhlak. Iya baik, kita melihat wajah-wajah yang penuh semangat yang sudah siap untuk belajar. Ya, semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin. Nah, ini kemana nih teman-temannya yang lain? Yang lagi sakit ada yang izin. Oh iya, kita doakan teman kita yang lagi sakit untuk bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sedang izin karena mengantar orang tuanya umroh, ya kita doakan juga semoga aktivitas ya urusannya pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa segera bergabung bersama kita dalam kegiatan belajar. Ya, sekarang sudah siap ya semuanya ya? Belajar siap? Siap. Mana buktinya? Ini buktinya. Silakan ada yang memimpin doa. Hatinya khusyuk. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa, dan hari ini kita akan segera memulai kegiatan belajar. Dan spesial hari ini kita akan mempelajari 3 kolaborasi dari 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPS, IPA, dan akhlak. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab ilmiah dan spiritual menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajar bagaimana menjelaskan proses pencemaran dan daur ulang dalam ekosistem. Kemudian kita juga belajar ya tentang bagaimana menguji cara-cara pelestarian lingkungan secara ilmiah. Nah, adapun untuk materi pelajaran akhlak, nah di sini tujuan pelajarannya adalah bagaimana memahami konsep amanah dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, baik, kita akan langsung materi yang ada di dalam materi pelajaran IPS, yakni mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, kemudian menganalisis peran masyarakat dan pelestarian lingkungan. Nah, adapun nanti pemaparan ini dari Ustadz Joko ya. Oke ya, nah silakan simak tayangan video berikut ini. Terakhir, warna sungai Makapuran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini berubah warna menjadi hijau toska. Perubahan ini terlihat jelas di kawasan Pasar Lama hingga Siring dan Jalan Piaretania. Warna hijau toska atau yang serupa warna lumpur ini mendominasi hampir di seluruh bagian sungai. Penjelasan dari Ustadz Joko. Apa saja tadi? Pencemaran air, pencemaran air tadi ada, pencemaran udara, gitu. Terus ada pembuangan limbah tadi ya dari mall tadi dengan dari Banjarbaru, dan juga ada hotel. Kira-kira menurut Anda itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa dari semua kerusakan tadi? Yang bertanggung jawab. Terus apa yang bisa dilakukan? Yang sebagai bagian dari masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Buang sampah pada tempatnya, membangun sungai. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dan aerosol. Oksigen yang kita hirup itu adalah bagian dari udara kering. Nah, kemudian ada 3 jenis udara berdasarkan kualitas. Apa saja? Udara bersih, udara tercemar, dan udara segar. Disebut udara bersih adalah udara dengan kualitas tinggi yang mengandung sedikit polutan dan memiliki keseimbangan komponen alami seperti oksigen dan nitrogen. Contohnya biasanya ada di daerah mana yang biasanya masih bersih? Di pedesaan, di daerah pegunungan gitu. Nah, kemudian yang disebut udara tercemar, nah ini yang ada di video tadi ya. Udara yang mengandung tingkat polutan yang tinggi dari batas aman, seperti partikel debu, asap, dan gas berbahaya. Contohnya udara yang ada di mana? Biasanya di kota-kota besar. Tadi di video tadi contohkan ada Jakarta, bahkan termasuk di Banjarmasin. Dan ada udara segar, udara yang terasa bersih dan nyaman untuk dihirup, seringkali di luar ruangan dan jauh dari sumber polusi. Contohnya misalnya di pantai atau di pedesaan. Nah, kemudian pembagian udara berdasarkan kandungannya, ada kering, lembab, beracun. Udara kering, kelembapan rendah, contohnya udara di gurun. Udara lembab, contohnya di daerah tropis atau setelah kita hujan. Biasanya setelah kita hujan terasa apa? Kadang terasa penat ya. Ketika hujan, kemudian ada matahari setelah hujan itu. Kemudian ada udara beracun yang mengandung bahan kimia atau gas berbahaya dan menyebabkan masalah kesehatan. Tadi apa? Akibat apa tadi yang di Banjarmasin? Pembakaran hutan. Ya.
misalnya kabut asap. Nah ini kemudian bagaimana cara kita melestarikan sumber daya udara melalui pemasangan alat penyaring udara di pabrik penyebab polusi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil apa saja? Pertama minyak bumi, BBM, disebut bensin, pertalite, pertamax. Kemudian tidak melakukan pembakaran lahan, tidak merokok, kemudian melakukan aktivitas penghijauan dengan menanam pohon. Baik, itu tadi adalah sumber daya udara. Yang kedua adalah sumber daya air. Air adalah salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan. Air adalah senyawa berbentuk cair, es, padat, dan gas berbentuk uap. Bagi manusia, air memiliki banyak kegunaan seperti untuk diminum, juga untuk keseharian kita. Contoh-contoh sumber daya air, ada air laut, ada air apa lagi? Air tanah, kemudian air sungai, dan juga air hujan. Nah, baik, itu adalah contoh dari sumber daya udara dan juga sumber daya air. Untuk selanjutnya, ya, kita akan menjelaskan dari sudut agama kita, yakni Islam, akan disampaikan oleh Ustazah Fatma kepada beliau. Rasulullah bukan hanya mengajarkan kita tentang sholat, puasa, dan zakat, tetapi Rasulullah juga mengajarkan bagaimana hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan kita. Sebagaimana hadis beliau, imatatul adza 'anil thariqi shadaqatun. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, gangguan di sini bisa berupa batu, duri, paku, atau sampah, atau apapun yang mengganggu orang lewat. Jadi kalau bukan pian bila melihat sampah atau paku di jalan, lalu pian singkirkan supaya ada terjajah kurang atau supaya kendaraan orang lewat itu ada buntus sedikit paku, misalkan pian singkirkan, nah itu bukan hanya perbuatan baik, tetapi itu terhitung pahala. Kemudian yang Ustazah sampaikan tentang akhlak, menjaga lingkungan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan lah di dalam sehari-hari, dan Ustazah cukupkan. Ini tadi ya, bahasan kita terkait lingkungan tadi ternyata kita ajaran Islam tentu mengajarkan bagaimana kita ya berbuat baik dengan lingkungan dan menjaga agar tidak merusak lingkungan. Nah, Anda Soleha hari ini dibagi menjadi kelompok-kelompok ya, dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok pertama siapa jadi ketua kelompoknya? Angkat tangan, dipilih. Kita ada tugas di sini, temanya hari ini menjaga amanah Allah melalui pelestarian lingkungan. Nah, jadi kalian akan melakukan observasi lingkungan sekitar. Jadi kita akan melihat lingkungan sekitar sekolah. Di sini apa saja masalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Catat setiap temuan-temuan apa nanti dibahas di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas yang kami kerjakan. Nomor 1, apa saja masalah lingkungan yang aksi nyata yang akan kami lakukan yaitu mendaur ulang sampah. Itulah tadi presentasi. Baik, sudah bisa ditampilkan untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang lingkungan yang ada di sekitar sekolah kami. Di samping sekolah kami terdapat sungai yang tercemar dengan sampah rumah tangga dan juga bahan oli. Lalu kami juga melihat adanya tempat sampah yang masih belum terpilah yang menyebabkan kita menjadi sulit untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Misalnya sampah organik dan juga sampah anorganik. Dampak dari sungai yang tercemar adalah kita tidak bisa memanfaatkan air sungai tersebut seperti menggunakan air tersebut untuk mencuci pakaian dan juga mandi. Dampak dari tempat sampah yang belum terpilah adalah kita menjadi sulit untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Misal, sampah organik yang harusnya bisa kita jadikan kompos dan sampah anorganik seperti plastik yang seharusnya bisa kita daur ulang. Proses pencemaran pada awal air diawali dengan masyarakat yang membuang sampah rumah tangga seperti bungkusan sabun ataupun bungkusan bumbu dan yang lain-lain sembarangan ke sungai yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di sungai. Baik, untuk kita presentasi dari kelompok 2, kelompok 1 ada yang mau disampaikan, ditambahkan, ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya kita. Makasih. Semangat? Masih. Masih konsentrasi? Masih. Oke, sekarang tadi udah capek ya, semuanya berdiri dulu. Berdiri, ya. Kemudian hadap kanan. Semuanya hadap kanan. Ya, kalau saja bilang hujan rintik-rintik, ini ya, tangannya ya. Ya, hujan rintik-rintik, hujan rintik. Batuk. Nah, terus kalau hujan badai, nah hujan badai berarti ini diri. Ya sudah ambil panas celok. Apa kelompok 1 tadi pengen apa? Aksi nyatanya? Daur ulang. Kelompok 2 ingin membuat poster. Ya ini adalah bentuk kerjasama yang baik ya. Nah,
untuk yang daur ulang, nah sedikit di sini Ustazah mau sampaikan karena di sini kenapa pentingnya daur ulang untuk pelestarian lingkungan? Kenapa? Kenapa daur ulang itu penting? Dianggap penting sebagai salah satu bentuk cara kita untuk melestarikan lingkungan. Kenapa? Karena Mengurangi. dengan daur ulang, apa itu daur ulang? Daur ulang adalah proses mengubah limbah dari barang bekas menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah kemudian tujuannya apa kita mendaur ulang? Tujuannya adalah mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan akhir. Nah, bisa memahami kalau sampah berserakan itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Bisa menimbulkan apa lagi kalau sampah berserakan dan menyumbat sungai. Bisa kan? Baik, karena sampah apalagi dengan mengurangi sampah di TPA penting karena TPA tempat pembuangan yang akhir itu juga bisa mencemari tanah ya dan tanah sekitarnya. Kemudian yang kedua menghemat sumber daya alam. Nah, di mana kalau kita lihat ya kertas daur ulang itu mengurangi penebangan pohon. Nih kita kertas ini terbuat dari pohon, dari bubur kayu dari pohon. Nah, semakin banyak kita memproduksi kertas, berarti harus semakin banyak pohon yang akhirnya kita tebang. Nah, sehingga kalau kita memanfaatkan daur ulang, kertas ini bisa didaur ulang, ya maka otomatis kita menjaga lingkungannya dengan cara apa? Secara tidak langsung mengurangi jumlah pohon yang ditebang. Nah, kenapa jadi penting? Kemudian mengolah yang barang bekas ya menjadi barang yang bermanfaat kembali. Jadi daripada dibuang ke tempat sampah itu bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali dalam bentuk yang lain. Tadinya ini botol minuman berubah jadi bisa dibentuk jadi kotak pensil, bisa jadi macam-macam ya, hiasan-hiasan, nah seperti itu. Dan itu bisa dijual, jadi di situ bisa menghasilkan ya nilai pertambahan nilai ekonomi lumayan buat nambah apa uang jajan ya bisa ditabung, bisa dikumpulkan nanti gitu ya hasil karyanya itu bisa dijual gitu. Potongan kain bekas kita menjahit, nah itu daripada dibuang jadi sampah, maka itu bisa didaur ulang jadi produk baru, misalkan jadi keset, terus apalagi jadi serbet, jadi apa? Ya ikat rambut betul, jadi berbagai macam aneka barang yang baru dan itu bernilai jual, bisa dijual gitu ya. Peliharalah ya alam kita, bumi kita, lingkungan sekitar kita ya, karena untuk menjaga lingkungan sekitar, menjaga bumi ini pelestariannya itu perlu kerjasama semua pihak. Nggak bisa kita dengan kita sendiri aja ya menjaganya, yang memiliki kesadaran itu, tapi juga dengan mengajak. Ya di antaranya adalah dengan cara membuat tadi apa? Poster sebagai bentuk kampanye kita ya, ajakan atau kampanye kita kepada orang banyak gitu ya, terutama orang-orang yang bisa kita jangkau yang berada di sekeliling kita ya, untuk kita bersama-sama melakukan edukasi untuk bisa ya aksi nyata ini tidak hanya berupa membuat poster yang dalam bentuk fisik ya kita cetak ya, tapi juga bisa secara digital kita sebarkan di media sosial gitu ya, yang jangkauannya itu bisa sampai ke seluruh dunia, seluruh penjuru dunia. Apa yang bisa menyimpulkan? Gimana? Daur ulang bukan sekedar kebiasaan baik. Ini adalah langkah nyata untuk menjaga bumi terhadap lestari. Dengan mendaur ulang, kita ikut menjaga hutan, mengurangi polusi, dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan sehat. Iya. Terus untuk pelajaran akhlaknya, simpulannya, dengan kita menjaga lingkungan, berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang menjalankan amanah dan tanggung jawab kepada lingkungan ya, dan itu adalah perintah dari Allah, dan ketika kita melaksanakan perintah Allah berarti kita akan mendapatkan pahala. Kemudian secara kesehatan kita jadi sehat karena lingkungan kita juga sehat. Apakah semuanya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semuanya sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Dan Taib, Khusyu'an, Taib, berdoa. tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, hatinya khusyuk. Doa. Astaghfirullahaladzim.